Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, kantor pemerintahan Kecamatan Medan Area ludes terbakar. Seekor sapi asal Binjai terpilih menjadi sapi kurban dari Presiden Joko Widodo yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha. Majelis Tafsir Al-Quran Kabupaten Deli Serdang melaksanakan salat Idul Adha 1 hari lebih dulu dibanding penetapan oleh pemerintah Indonesia. Diduga korsleting listrik, kantor pemerintahan Kecamatan Medan Area ludes terbakar. 8 unit mobil dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Pemko Medan diturunkan untuk menjinakkan si jago merah. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal melambung tinggi lantaran kobaran api yang cukup besar melahap bangunan kantor Camat Medan Area Pemkot Medan di Jalan Ramad Syah 2, Kota Medan pada Sabtu sore. Api diduga berasal dari korsleting listrik bangunan lantai 2 tempat ruangan kerja kantor Camat Medan Area. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke seluruh bangunan. Di ruangan sebelah kiri, kalau nggak salah di ruangan Sapras kali namanya. Iya, ada korsletnya di situ. Hah? Korsleting. Untuk sementara tadi memang ada petugas kita, 1 orang yang main luka ringan. Sudah ditangani oleh tim medis. Itu kenapa tuh, Bang? Nah, itu karena memang sempit ruangan yang di dalam dan menuju ke lokasi kejadian. Kini seluruh bangunan lantai 1 dan lantai 2 kantor Camat Medan Area ludes dilahap si jago merah. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. 2 remaja 14 tahun di Kota Medan jadi korban perdagangan manusia dipaksa melayani pria hidung belang. Dari penelusuran pihak kepolisian, pelaku adalah seorang remaja yang merupakan teman korban sendiri. Kini para korban mengalami trauma berat dan dalam pengawasan orang tua serta sejumlah relawan dari sebuah yayasan pendampingan anak. Seorang remaja 12 tahun di Kota Medan menjadi mucikari. Ya, hal ini terungkap berawal dari korban berinisial N. Awalnya dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada 19 April lalu. Korban tak kunjung pulang setelah diajak bertemu oleh temannya berinisial M. Seorang remaja berusia 12 tahun yang diketahui belakangan berperan sebagai mucikari. Pelaku yang berinisial M mengajak korban ke sebuah penginapan setelah sebelumnya mengajak korban makan di sebuah restoran. Tanpa menaruh curiga, korban menuruti ajakan M masuk ke sebuah kamar. Namun tidak lama kemudian korban didatangi seorang pria hidung belang dengan berbagai bujuk rayu memaksa korban melayani hubungan seksual. Sejak itu korban N memilih putus sekolah. Tidak cukup menjual korban N, pelaku yang berinisial M ternyata juga melakukan hal yang sama terhadap korban berinisial F. Seperti halnya N, korban F juga diperjualbelikan kepada pria yang sama. Menurut kuasa hukum korban, terdapat sedikitnya 5 korban yang diperdagangkan oleh M yang masih berusia 12 tahun kepada satu pria yang merupakan seorang pengusaha. Hanya TPPU, tindak pidana perdagangan orang. Nah, di situ mereka dipaksa untuk dijual ya, secara bahasa kasar, dijual bagaimana untuk dapat disetujui oleh pelaku yang saat ini sedang kita laporkan. Nah, nama pelakunya itu inisial B ya. Nah, tempat kejadian itu di Hotel Pardede. Di Hotel Pardede pada kejadian itu sekitar Maret April. Kini korban F dan N yang berusia 14 tahun itu tampak mengalami trauma berat dan dalam pengawasan orang tua juga sejumlah relawan dari sebuah yayasan pendampingan anak. Korban lainnya masih dalam tahap pendampingan setelah mengalami kondisi yang sama.
Para korban masih ketakutan jika harus melapor ke polisi. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kota Medan. Polisi menangkap 2 tersangka pelaku penganiayaan terhadap personil Satlantas Polres Tabes Medan. Penganiayaan dilakukan saat 2 anggota polisi mengamankan seorang pria yang dilaporkan jadi korban penyekapan. Polisi meringkus pelaku penganiayaan. Kedua pelaku ditangkap merupakan tukang parkir yang bermukim tidak jauh dari pos organisasi kepemudaan di Medan Maimun. Tempat tersebut juga sekaligus tempat penyekapan seorang pria bernama Reza. Reza yang mengaku disekap para pelaku ini melarikan diri dan meminta pertolongan polisi. Reza mengaku disekap di sebuah pos, kemudian dompet dan handphonenya diambil oleh para pelaku. Dalam aksi yang terjadi 13 Juni tersebut, 2 personel Polres Tabes Medan yaitu Bribda Kevin Sitorus dan rekannya dihajar warga di ruas Jalan Multatuli Medan Maimun saat mengamankan seorang pelaku penyekapan Reza. Sedangkan motif penyerangan yang dilakukan para tersangka kini masih didalami polisi, namun diduga kuat keterlibatan dalam narkoba. Dugaannya ada bahwanya orang-orang dari bisnis narkoba atau selain pihak narkoba lah. Hal itu masih kita dalami, tetapi tugas kepolisian yang diberikan oleh Bribda, seorang Bribda, ini adalah mengamankan warga yang meminta pertolongan dengan melaporkan bahwa dirinya disekap. Selain kedua tersangka, masih terdapat sedikitnya 3 pelaku pengeroyokan lainnya yang masih diburu polisi. Sementara itu, kondisi Bribda Kevin Sitorus dinyatakan membaik setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Sebelumnya, Bribda Kevin Sitorus dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadarkan diri akibat diserang warga sekitar. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kota Medan. Kali polisi ini. Korsleting meteran listrik di Mapolres Padang Sidimpuan mengakibatkan sebagian bangunan depan kantor terbakar. Warga sekitar pun panik. Polisi memastikan kejadian ini tidak berdampak pada penghuni maupun penjagaan di rumah tahanan polisi Polres Padang Sidimpuan. Warga sekitar Mapolres Padang Sidempuan, Jalan Sisingamangaraja, Kota Padang Sidempuan, Kamis malam mendengar suara ledakan disusul nyala api yang berasal dari meteran listrik. Warga pun panik. Nyala api dengan cepat meluas ke bagian bumbungan atap. Sejumlah personel kepolisian yang tengah bertugas piket malam langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. 4 unit mobil pemadam kebakaran Pemkot Padang Sidempuan langsung dikerahkan ke lokasi kejadian, mencegah kemungkinan adanya sumber api lain yang tidak terlihat. Tidak butuh waktu lama, nyala api pun padam. Mako kita, adanya korsleting listrik, alhamdulillah karena di Sidapan anggota ada yang piket fungsi Mako dan masih ada beberapa anggota resim masyarakat yang dari Mako sehingga cepat diketahui dan alhamdulillah bisa dipadamkan sebelum para pemadam datang dan pemadam juga kita hubungi cepat juga mereka bergerak untuk lebih memastikan lagi karena pemadaman yang kita lakukan secara manual tadi sudah berhasil dan saya pastikan dengan bertanya langsung kepada para pemadam kebakaran mereka menyatakan sudah padam total. Akibat insiden ini, listrik di seluruh komplek Mapolres padam total. Sejumlah layanan termasuk diantaranya sentra pelayanan kepolisian terpadu dihentikan sementara waktu. Polisi memastikan kejadian ini tidak berdampak pada penghuni maupun penjagaan di rumah tahanan polisi Polres Padang Sidempuan. Tutia Lewelubis melaporkan dari Padang Sidempuan.